Jadi kematian itu hal yang biasa. Hukum Allah. Tidak ada yang hidup kecuali akan mati. Jangankan yang hidup, yang punya nafsu mati juga para malaikat. Tentu kita sedih kematian itu menimpa kita, keluarga kita. Tapi kita harus kembalikan ini ketetapan untuk semua. Konsekuensi kita hidup, itu mati. Cuman kita ganti-gantian saja. Ada yang lebih cepat, ada yang kita akan dikumpulkan kembali bersama keluarga kita yang saleh di surganya. Nanti Bapak Ibu baca di surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Manusia nanti yang paling bahagia itu kata Allah, dia dikumpulkan bersama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anak cucunya di surga Aden. Itu buktinya apa Bapak Ibu? Kita akan berkumpul kembali bersama keluarga kita. Suami ibu yang di sini, ini suami ibu lagi di sana ya. Istri Pak yang di sini, ini siapa pula di sana. Anak cucu kita kumpul lagi di sana. Jadi ibu-ibu panalo pikir dan besok suruh gue dan cariin baru oleh jangan ibu. Ada batu panik dan kau perangai yang nak. Ini suami ibu juga nanti di sana. Ya begitulah Bapak Ibu pesan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu sidang takziah Masjid Jamaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, yang sama kita muliakan keluarga besar Bapak War yang sedang diuji oleh Allah, di mana cucu tercinta beliau Ananda Fibra namanya Pak ya, dipanggil oleh Allah dalam usia 16 tahun. Hari apa Pak? Hari Sabtu kemarin. Sebagai seorang yang beriman, Allah memerintahkan kita ketika ada musibah yang datang menimpa kita atau siapapun di antara kita, bahwa kita selalu mengucapkan kalimat istirja. Kalimat itu tadi dibacakan dalam surah Al-Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada Sang Pemilik. Apa ucapan ini Bapak dan Ibu tidak dikenal oleh umat-umat yang lalu. Umat-umat yang lalu kalau ada musibah yang datang, mereka tidak mengucapkan kalimat innalillah. Apa buktinya? Dalam surat Yusuf Allah menceritakan kisah di mana Nabi Yakub ya bertubi-tubi dapat musibah. Musibah pertama dia dapat kabar anaknya dimakan serigala, Nabi Yusuf. Kabar kedua, beberapa tahun kemudian dia dapat kabar pula anaknya Benyamin ditangkap di Mesir karena tuduhan mencuri. Jadi Nabi Yakub bertubi-tubi musibah datang. Tapi Nabi Yakub tidak mengatakan innalillah. Apa yang diucapkan Nabi Yakub itu ada di surat Yusuf ayat yang ke-84. Ya asafa, aku berduka. Beda ucapannya Pak ya Ibu. Kalau kita sesungguhnya kami milik Allah. Kalau Nabi Yakub dapat musibah, aku berduka. Apa bedanya? Bedanya pada kata gantinya. Nabi Yakub menggunakan kata aku. Aku. Aku itu sendiri Pak. Ya, tunggal. Kalau kita menggunakan inna kami, bisa tidak dikatakan ini sesungguhnya aku milik Allah. Wa inni ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku kepadanya kembali. Kan yang ditimpa musibah kan Pak War sendiri. Kita kan tidak ikut. Tapi kenapa kita mengatakan kami? Sesungguhnya kami. Bukan sesungguhnya aku. Seperti Nabi Yakub. Ini ada pesan kata kami itu Bapak Ibu. Apa pesannya? Kalau ada saudaramu ditimpa musibah, jangan biarkan dia sendiri. Datangi dia, bagi dukanya bersama. Itu kenapa takziah itu wajib hukumnya.
Jadi kita bertakziah ni Bapak dan Ibu untuk mewujudkan kalimat kami tadi, bahwa beliau tidak sendiri, ada kawan, ada tetangga, ada kerabat yang siap berbagi duka. Nabi Yakub karena sendiri memikul duka, apa yang terjadi? Fabiyaddat an ainahu minal huzni, matanya putih. Mata Nabi Yakub putih itu ada memahami buta, ada memahami kesedihan yang tak berujung. Karena putih mata itu kan ya bahasa lain dari kesedihan yang mendalam. Kenapa Nabi Yakub kesedihannya begitu mendalam? Karena jangankan orang lain, anak-anak pun tak berbagi duka dengan dia. Justru dia senang ayahnya menderita begitu. Nah, kita tidak, Bapak Ibu. Kita kalau ada teman, saudara, keluarga kita yang ditimpa musibah, ramai-ramai datangi dia. Karena musibah itu kalau dibagi bersama, beban musibah itu dia ringan terasa, Ibu Bapak. Beda dengan nikmat. Nikmat itu kalau sendiri tidak terasa nikmat itu. Tapi kalau bersama terasa besarnya. Kalau nikmat bersama-sama besar terasa, Ibu. Kalau musibah bersama-sama ringan terasa. Nah, itulah kenapa kita datang bersama untuk meringankan beban duka saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Itu yang disebut yang menjadi situasi dingin. Pulang kita sama-sama, beliau berkurang bebannya karena sudah kita pikul bersama. Apalagi Bapak dan Ibu, kehilangan anak itu tidak mudah. Lebih mudah kehilangan bapak daripada kehilangan anak. Apa buktinya? Nabi Muhammad buktinya. Ketika Nabi Muhammad kehilangan bapak, yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa janji Allah ketika Nabi Muhammad kehilangan bapaknya, yatim dari keadaan kecil dia? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'ti di situ Pak Ibu. Yu'ti itu fi'il mudhari namanya. Present continue, sesuatu yang akan diberikan. Jadi yu'ti itu akan diberikan, akan datang pemberian. Kalau bapaknya mati, janji Allah akan datang pemberian. Tapi ketika anak beliau mati, Qasim mati, Abdullah mati. Apa ayatnya? Inna a'tainakal kausar. Bukan yu'ti tapi a'taina. A'taina itu fi'il madhi past tense. Pemberiannya sudah datang. Kalau tadi pemberiannya belum datang. Ketika bapaknya mati, pemberiannya belum datang. Ketika anaknya yang mati, pemberian sudah datang. Kenapa? Orang kehilangan anak itu lebih patut untuk diberikan hiburan. Itu beratnya beban kehilangan anak itu, Pak Ibu. Ya, cobalah Ibu Bapak ya yang pernah kehilangan anak, yang memang begitulah dukanya begitu berat. Makanya Nabi Yakub sampai putih matanya. Nah, itulah mudah-mudahan kehadiran kita bersama bisa meringankan beban Pak War dan keluarga yang sedang mendapatkan ujian yang berat dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai pesan takziah malam ini, untung dua Pak. Ya. Kita akan baca surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah begini, ini ayat yang sering populer Bapak dengar dan baca. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, semua yang memiliki nafs jiwa pasti merasakan kematian. Dan hanya sesungguhnya dengan kematian itu Allah hendak menyempurnakan balasan amalmu. Maka siapa yang dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke sorga, itulah para juara yang sesungguhnya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Nah, ada beberapa poin dari ayat ini Bapak Ibu. Satu, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang memiliki nafs pasti merasakan mati. Allah tidak mengatakan semua yang hidup. Tidak. Allah tidak mengatakan kullu hayyin, semua yang hidup. Tidak. Karena yang mati itu bukan hanya yang hidup. Ada makhluk hidup, ya makhluk yang tidak disebut makhluk hidup mati juga.
Makhluk hidup ciri-cirinya makan, minum, berkembang biak, ya enggak? Kalau Allah mengatakan kullu hayyin, maka yang mati kita saja, yang makan, yang minum, dan yang berkembang biak. Tapi kalau Allah bilang kullu nafsin, itu artinya jangankan kita yang hidup, malaikat pun mati. Jadi Bapak Ibu, ya, jangankan kita, malaikat pun mati. Itu kenapa pilihannya kullu nafsin. Karena malaikat itu tidak makhluk hidup, tapi dia punya nafs. Sebab malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak berkeluarga. Tapi dia punya nafs. Malaikat itu pun mati, kata Allah. Apa kata Allah di surah Az-Zumar ayat 68? Yauma yunfakhu fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiup sangkakala kelak di hari kiamat, maka semua yang di langit dan yang di bumi mati. Siapa yang di bumi? Kita. Siapa yang di langit? Ada para malaikat. Para malaikat pun mati, Bapak Ibu, hingga malaikat maut pun mati. Illa man sya'allah, yang terakhir mati malaikat maut nanti, Pak. Nanti malaikat maut itu, Pak Ibu, itu setelah mati semua, tidak ada lagi yang tersisa, Pak Ibu, mati semua. Maka Allah tanya, siapa lagi yang tersisa? Kata malaikat maut, tidak ada lagi ya Allah kecuali engkau dan saya. Maka kata Allah, cabut nyawamu sendiri. Yang terakhir mati malaikat maut, Pak. Nah, ketika itu dia sadar kalau ternyata mati kok sakit, Pak. Kapan dia tahu mati ini sakit? Ketika dia cabut nyawanya sendiri itu. Ya. Nah, kini kok nyelo-elo gadang seorang, Pak. Ya tahu. Ah, besok tahu itu sakit mati itu, Pak. Jadi Bapak Ibu, jangankan kita, malaikat yang mencabut nyawa pun mati nanti. Jadi kematian itu hal yang biasa. Hukum Allah. Tidak ada yang hidup kecuali akan mati. Jangankan yang hidup, yang punya nafsu pun mati juga para malaikat. Nah, karena itu Bapak Ibu, tentu kita sedih kematian itu menimpa kita, keluarga kita. Tapi kita harus kembalikan ini ketetapan untuk semua yang selain Allah. Konsekuensi kita hidup, itu mati. Cuman kita ganti-gantian saja. Ada yang lebih cepat, ada yang agak lambat. Sebenarnya begini, Ibu. Makin lama mati, makin susah. Baka itu, awak asa kudien mati, banyak ngurus orang begitu tuh. Orang mati dulu dia, awak tuh urus orang tuh. Gitu. Satu. Yang kedua, awak kalau kudien mati acok sedih. Enggak. Beko istri mati sedih lah, awak. Beko anak mati sedih lah, awak. Beko cucu mati sedih lah, awak. Jadi sebenarnya panjang umur kok banyak sedih, Bapak Ibu. Ya. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti, Bapak Ibu. Nah, menariknya kata Allah, kematian itu za'iqah, rasa. Jadi semua orang merasakan mati, bukan ditimpa mati, tapi merasakan mati. Nah, karena mati itu rasa itu dua pilihannya, Ibu. Kalau tidak manis, pahit. Ya, kalau tidak sakit, senang. Pasti itu pilihannya tuh, Pak. Mati ini Bapak Ibu dua saja rasanya. Kalau tidak sakit, senang. Ada mati yang sakit? Ada. Makanya malaikat yang mencabut namanya wan nazi'at, yang dicabut dengan keras. Jadi kalau Ibu tanya, sakit mati Ustaz? Sakit. Kalau malaikatnya wan nazi'at, dicabut kasar tuh Ibu tuh. Padi yang mati itu. Makanya Nabi Isa pernah lewat di sebuah kuburan, murid-muridnya minta, ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah, orang yang mati kok hidup. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Berdoa Nabi Isa, hiduplah dia. Ditanya, berapa lama kau di sini? Pada orang yang mati tadi. Saya sudah 500 tahun di sini. Artinya 500 tahun sudah mati. Apa kata Nabi Isa? Apa yang kau rasakan selama 500 tahun itu? Apa kata dia? Sakit mati dahulu belum habis sampai hari ini. Itu berarti sakit mati itu, Pak. Mati itu sakit, Pak. Kalau yang datang nanti yang nyabut tuh wan nazi'at tuh, yang kasar tuh, Pak. Karena mati itu rasa. Rasa itu bisa sakit. Tapi bisa nikmat, Pak. Saking nikmatnya, Pak, tidak merasakan mati itu. Itu kenapa mati disebut sakratul mautnya. Sakaratul maut wajaat sakratul maut bil haq. Kenapa mati disebut sakarat, Ibu? Sakarat itu dari kata sakar. Sakar itu artinya gula. Itu makanya gula bahasa Arabnya sukar. Sukar. Jadi bahasa Inggris ya, sugar. Saka. Itu. Kenapa mati disebut sakaratul maut? Karena mati itu rasanya manis, Ibu. Mati itu manis. Kita takut karena belum coba aja. Kalau kita coba, tidak takut tuh, Pak. Karena mati itu manis. Kenapa disebut sakarat?
Ya, ada orang yang merasakan mati yang nikmat, ada Pak. Ada. Bahkan kita ini nanti Bapak Ibu kalau mati, kita tidak tahu kalau kita mati Pak. Kita rasa pergi jalan-jalan, padahal kita udah mati. Ibu tidur tuh mati enggak? Mati. Makanya Ibu berdoa tuh, ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim ahya. Nah, kan tidur mati itu. Pertanyaan saya, mati itu sakit? Apa mati itu enak enggak? Apa tidur itu enak enggak, Ibu? Tahu enggak Ibu lalu? Enggak tahu. Kan kita enggak tahu kita tidur, Pak. Kapan kita tahu kita tidur? Lata jago. Tak kalau mau tadi ya. Tidur mati sama apa? Apa enggak sadar apa mati itu? Apa rasa jalan-jalan tiba-tiba lah kiamat sehari mati yang dulu tuh. Tuh. Itu contohnya Uzair. Nanti baca surah Al-Baqarah 259. Cerita Uzair. Uzair dimatikan 100 tahun. Begitu tuh. Hancur tulang belulangnya, Pak. Dihidupkan Allah. Setelah bangun ditanya, "Kam labista?" Berapa lama kau di sini? Apa jawaban dia? Sehari atau setengah hari. Tidak tahu dia udah 100 tahun, Pak. Rasa setengah hari dia tidur di situ. Jadi mati itu tidak sakit, Pak. Mati itu tidak payah, Pak. Mati itu nikmat, kenikmatan. Itu kenapa Allah bertanya, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum." Itu hidup mati itu nikmat, Pak. Nah, kenapa mati disebut nikmat? Coba Bapak Ibu lanjutkan ayatnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena Allah ingin menyempurnakan hidupmu. Tuwaffawna. Karena itu mati disebut wafat. Wafat itu artinya sempurna. Kalau binatang tidak ada wafat. Wafat untuk kita saja. Kenapa? Mati itu untuk menyempurnakan kamu, kata Allah. Innama tuwaffawna. Allah ingin menyempurnakanmu. Nanti Bapak baca di surah Az-Zumar itu, kata Allah, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan manusia ketika mati. Jadi mati itu umum. Untuk manusia, orang beriman namanya wafat. Wafat itu apa? Sempurna. Ibu kalau tidak mati tidak akan sempurna. Apa bukti tidak sempurna? Di dunia ini sakit, di dunia ini tua, di dunia ini lapar, di dunia ini mati. Itu tanda ibu tidak sempurna tuh. Letih cokna, sedih cokna. Tanda dunia bukan tempat yang wafat, yang sempurna. Ibu kalau tidak mau lapar, tidak ada payah, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada muda, tarui rancak, tarui makin bakilek, tarui nanti mati dulu. Kalau Pak Ibu tidak mau mati, makin lama makin buruk bantu. Cayolah kamu Pak. Tidak ada orang makin gaik, makin rancak loh Pak. Makin gaik, makin buruk. Dulu tak tanggung gancak gagah, Ibu. Kini lah 70 Pak. Dulu mencelik camin tiok sabantah. Leka jadi camin oto tagak baca liat jo. Kini mencelik camin dah takui. Ya enggak? Ada yang dicalik leh. Ya tu. Cobalah cari orang umur 80 tu Pak. Umur 100 itu Pak. Kau ada orang umur 100 tahun, coba cari bantunya Pak. Tak kata rancak loh. Ya tu. Karena dunia bukan tempat yang sempurna. Ibu kalau ingin sempurna, wafatlah. Matilah. Itu cara sempurna Pak. Tidak ada kesempurnaan kalau tidak mati. Percayalah Pak Ibu kamu. Ya itu ya kesempurnaan tu kalau ibu masuk gerbangnya mati. Nah gerbang sempurna tu mati Pak. Jadi orang yang mati itu makanya sampai di sana mereka tidak sedih Pak. Coba baca nanti di surah Ali Imran 169-170. Jangan kau kira orang yang mati itu mati. Tidak. Mereka hidup kata Allah. Bal ahya. Mereka hidup. Lalu kata Allah apa? Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka kalau mati itu gembira ria. Farihin. Orang mati itu gembira Pak. Kita aja yang sedih. Orang yang mati itu gembira masuk alam barzah itu Pak. Saking gembiranya kata Allah, wa yabstabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka memanggil-manggil anak cucu mereka, keluarga mereka yang masih di dunia. Ini ananda kita nih, Fibra, udah manggil kakeknya sekarang, manggil bapaknya, sinilah Pak Lai, sinilah kakek, sinilah. Yubana nikmat di siko.
Ibu kalau suami ibu yang lah mati, itu cuma imbau-imbau ibu tu mah. Untung tak dengar ibu tu. Kok tak dengar ibu tak mau lalu tu ibu kalau tu. Yo. Dipanggil-panggilnya ibu tu mah kamari lah lai ceknya. Tu. Dulu ambo pernah dengar wawancara Pak Habibie, Pak. Ditanya dek presenter tu, Pak, apa yang paling Bapak rindukan sekarang? Apa kata Pak Habibie? Saya paling merindukan datangnya kematian. Bapak rindu apa mati? Apa kata Pak Habibie? Ainun sudah lama menanti. Memang begitu. Ibu suami ibu yang lah meninggal, itu lagi imbau-imbau, ibunya nu tunggu mati, ibu langsung nyojapui. Bapak apa warna kau tibu? Itu ceknya tu. Nikmat mati tu nikmat ibu. Tu maka orang mati tu gembira. Gembira Pak. Ibu kalau kurang yakin cobalah nanti. Ya tu. Sebenarnya nikmat Pak. Nikmat. Yo kau balik kau cuba dah balik mari leko hanya cubanya dah balik mari Pak. Jadi kematian tu betul disebut musibah bagi kita. Bagi yang bersangkutan wafat. Dengan mati tu dia sempurna Pak. Tidak ada orang sempurna kalau tidak mati. Makin lama di sini makin banyak penyakit. Ibu makin tua, lutut sakit, pinggang sakit, dah sakit sadonya. Bertambah sakit ke rumah. Ya tak sama tak dokter ke rumah. Enggak. Kalau ingin ibu aman, mati dah le. Itu wafat sempurna. Jadi mati itu kenapa disebut nikmat? Jadi Bapak Ibu, ada yang salah kita memahami konsep kematian itu. Kita kira kematian itu bencana. Enggak. Nikmat mati itu. Dengan begitu Allah sempurnakan kita. Maka kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Dengan kematian itulah kamu mendapat kemenangan yang sesungguhnya. Ibu, dunia ini apa namanya oleh Allah? Permainan kan? Innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun. Dunia ini permainan. Yang namanya permainan, satu, ada limit waktu, ya nak? Tidak ada permainan, tidak ada limit waktu, Ibu. Main bola 2 kali 45 minit, ya. Bunyi peluit panjang, leh. Dunia ini, Bapak Ibu, Allah sebut permainan karena punya limit. Sasantiang-santiang Bapak Ibu menjaga fisik, mati begitu mah. Leka jadi tiap hari bersepeda, mati begitu. Leka jadi ibu tiap minggu ke dokter kulit perawatan, mati begitu. Karena memang begitu sifat permainan, ada limit waktu. Tetapi setiap permainan menghasilkan yang kalah dan yang menang. Itu penting tuh Pak Ibu. Jangan kita keluar dari dunia ini tertunduk sebagai yang kalah. Kita keluar dari dunia ini dengan kepala tegak sebagai pemenang. Kata Allah, hanya dengan kematian kamu bisa meraih kemenangan itu. Tidak ada surga kalau tidak ada kematian kita. Tidak ada. Kamu baru menikmati perjuangan. Bapak Ibu, kini kita sedang berjuang. Bapak Ibu sekarang sedang bermain. Bapak Ibu pergi ke masjid mengah. Kan sedang berjuang. Untuk apa? Untuk meraih, untuk merasakan menang di akhirat. Menang tak di sini, Pak? Kau masih main, kau baru kau. Itu makanya makin kau juang, kau makin bayu bana mengajar bola. Gol banyak terjadi di masuk-masuk injury time kau. Aku ibu-ibu yang lamungan 60, apa yang lah 60 tu, enggak bayu bana lah, jangan lalu-lalu je lah. Tak kicu kau bunyi peluit panjang kau lah tekal, gol lalunya tiba boleh. Itu Pak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin menang, meraih apa, ingin merasakan kemenangan itu, mati dulu. Maka kata Allah, faqad faz. Dengan kemenangan manusia meraih, ya, dengan kematian manusia merasakan kemenangan yang sejati. Dan kata Allah, dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Untuk apa Bapak Ibu di sini lama-lama? Tidak ada yang senang. Senangnya menipu. Senangnya di mata orang. Coba Bapak Ibu cari orang senang di dunia. Tidak ada orang senang, Pak. Orang kaya, dia susah dengan kayanya. Orang kayu ku bahkan lalu sepayah. Adun pakai narkoba lalu bagai. Tadu susah itu Pak. Tidak banyak orang kayu overdosis ya. Ibu kalau doa ame sekarang lutut rumah ibu tinggal surang. Lalu atau bedo kayu ku Pak. Ya tak? Tak lo nyaman. Miskin susah dek miskinnya. Bodoh susah di bodohnya. Pandainya susah lo di pandainya tu. Semua kesenangan di dunia hanya di mata orang. Kecil orang kayu, lama jadi orang miskin. Kecil orang miskin, lama jadi orang kayu, enak. Bakal lama jadi orang kayu, oto ase, rumah ase, sanang. Padahal kecil orang kayu jadi orang miskin, lama itu. Ni dia becak sih bisa lalunya.
Awak bau bek lalu. Enggak. Sadang di mata orang. Kecik ibu ni ndak punya suami, rancak punya suami. Batu ada kawan bayu, ya nak? Kecik ibu ni punya suami, rancak ibu ndak punya suami itu. Bisa pegang kamari bebas, kau menyerengi panjang seluruh rumah. Enggak. Mana sanang ibu? Ya enggak. Yang sanang tu di mata orang ibu. Kalau ingin kesenangan sejati, kata Allah matilah. Tidak ada kesenangan yang sejati kalau tidak mati. Dunia ini mata ul-gurur. Semua kesenangannya menipu. Tidak ada yang senang karena kesenangan di mata orang. Bapak Ibu, kematian itu sesuatu yang kita syukuri. Itu kenapa kata Allah, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati itu ujian. Ujian itu baik atau buruk? Yang nama ujian baik. Yang buruk gagal ujian. Ujian itu baik, dengan ujian naik kelas. Kalau tidak pernah diuji, tidak pernah naik kelas tuh. Mati itu ujian, dengan ujian kita naik peringkat. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ya, kesedihan itu manusiawi. Manusiawi. Tetapi yang tidak boleh, jangan lupakan hakikat kematian itu. Bahwa kematian didatangkan Allah sebagai bukti bahwa Allah ingin menyempurnakan kita untuk kehidupan yang lebih hebat. Nah, mudah-mudahan keluarga bisa ikhlas melepas ananda kita, bahwa kelak kita akan dikumpulkan kembali bersama keluarga kita yang saleh di surganya. Nanti Bapak Ibu baca di surat Ar-Ra'd 2 ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Manusia nanti yang paling bahagia itu kata Allah, dia dikumpulkan bersama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anak cucunya di surga Aden. Itu buktinya apa Bapak Ibu? Kita akan berkumpul kembali bersama keluarga kita kelak di surga. Nah, jadi ibu-ibu, suami ibu yang di sini, ini suami ibu lagi di sana ya. Istri apa yang di sini, ini siapa pula di sana. Anak cucu kita kumpul lagi di sana. Nah, jadi ibu-ibu panalo pikir dan besok suruh dan cariin baru oleh. Oh, jangan ibu. Ada batu panik dan kau perangai yang enggak. Ini suami ibu juga nanti di sana. Ya begitulah Bapak Ibu pesan saya. Mudah-mudahan keluarga bisa tabah menghadapi musibah ini. Ya, dan ananda kita menjadi tabungan akhirat untuk orang tuanya. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.